Desa sebagai satu lembaga yang diberi amanah oleh masyarakat untuk mengelola dana publik dalam bentuk zakat infak sedekah. Sangihe Talaut, sebuah pulau yang terutara di Indonesia mendekati Filipina. Hari ini baru disembelih di sana oleh teman kita, sudah berangkat ke sana 3 hari yang lalu. Artinya itu bagaimana? Kambing dibeli di sana. Betul. Kemudian jumlahnya ditentukan oleh Jakarta. Betul. Dan menariknya sebenarnya harga yang kita tawarkan kepada masyarakat Jakarta untuk satu kambing kita menawarkan 777.000. Sementara harga di sana waktu kita belinya itu sudah 1,5 juta. 1,5 juta. Dan ternyata warga sana bersedia menambah iuran secara inisiatif mereka sendiri, kekurangannya itu gitu. Artinya kira-kira 800.000 itu dibantu oleh warga? Oleh warga sana, karena mereka menyukai bahwa sebenarnya ada perhatian dari masyarakat lainnya untuk mereka, itu yang dihargai oleh mereka. Itu yang terutara. Kemudian yang tambahan untuk menjelaskan, memperkenalkan diri saya. Terima kasih baik, yang ingin saya ceritakan kemudian adalah awalnya mengapa saya punya profil seperti itu, karena ini ada hubungan dengan materi zakat yang mau kita berikan. Jadi saya itu lulus kuliah itu tahun 1994 dari manajemen di Universitas Pajajaran di Bandung. Saya belum lulus kuliah itu sudah diterima di sebuah bank syariah itu di Indonesia ini. Tapi karena saya kemudian tidak cocok dengan sebuah komitmen di bank syariah itu, saya kemudian bekerja di sebuah perusahaan konsultan yang menangani proyek Bank Dunia di Indonesia ini. Dalam pekerjaan proyek itu saya kemudian melihat ada hal yang tidak berkenan di hati saya, sehingga terpikir saya untuk pindah cari pekerjaan baru yang kira-kira lebih cocok dengan saya gitu. Berhubung saya itu sejak kuliah banyak kegiatan-kegiatan keislaman yang saya ikuti, saya pengen cari kegiatan yang bernuansa keislaman. Pada suatu hari ada sebuah iklan lowongan kerja di koran dari Dompet Duafa tahun 1995. Lowongan itu saya lihat sekitar 1995 akhir. Saya mengajukan lamaran ke lowongan itu. Dari sekitar 400 pelamar ada 10 orang yang dipanggil untuk seleksi. Satu di antara adalah saya. Setelah di tes macam-macam, sampai akhirnya saya diwawancara dan ditanya seperti ini. Karena dia membaca, si interviewer ini membaca saya masih bekerja di perusahaan lama itu, saya belum mundur, masih bekerja, masih aktif. Maka dia bertanya pada saya, berapa gaji saya sekarang? Maka saya sebut gaji saya sebuah angka. Itu wawancara saya dari Dompet Duafa, mukanya merah padam. Saya pertama kali tidak tahu mengapa terjadi perubahan wajah seperti itu. Belakangan baru tahu saya bahwa ternyata kenapa kaget dia kepada saya, karena dia tahu Dompet Duafa tidak akan mampu membayar saya sebesar gaji yang saya sedang peroleh pada waktu itu. Sehingga pada saat wawancara akhir, kalimat terakhir yang saya diucapkan kepada saya dan tidak akan pernah bisa saya lupakan dan dibahas di DPR. Ada seorang anggota DPR bertanya pada rombongan yang diajak hearing tentang soal percakapan ini. Anggota DPR itu berkata begini, untuk apa sih Pak ada undang-undang zakat? Nanti lama-lama ada undang-undang sholat, ada undang-undang puasa, dan nanti juga mungkin jangan ada undang-undang syahadat gitu. Seorang ustadz
yang dulunya adalah Ketua Dewan Syariah di Dompet Duafa, Kiai Zakat yang pertama kali dan diorbitkan Dompet Duafa, namanya Pak Profesor Dr. Didi Habibudin. Dalam rombongan itu menjawab dengan sangat indah sekali. Beliau mengatakan seperti ini, Bapak, kalau Bapak tidak sholat, Bapak akan berdosa dan akan disiksa di akhirat nanti. Kalau Bapak tidak berpuasa, Bapak berdosa di dunia ini dan akan disiksa di akhirat nanti. Tapi kalau Bapak tidak berzakat, selain Bapak berdosa di dunia dan disiksa di akhirat, di dunia ini juga Bapak telah merampas hak orang miskin. Itu bedanya zakat dengan rukun Islam yang lain. Kalau rukun Islam yang lain, kalau tidak ditunaikan, itu hanya urusan pribadi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau zakat tidak ditunaikan, kita juga telah merampas hak orang miskin. Itu bedanya zakat dengan rukun Islam yang lain. Jadi kalau rukun Islam yang lain itu bersifat personal, kalau zakat ada dimensi sosialnya. Maka undang-undang diperlukan karena mengatur urusan antar manusia. Yang kedua, jadi zakat ini pernah tidak diperhatikan oleh kita semua, ya. Jadi banyak, tapi tidak ada bekasnya kalau dalam istilah saya. Ya. Kemudian zakat selama dipraktekkan dengan salah kaprah. Jadi orang membicarakan zakat biasanya muncul di bulan Ramadan, seolah-olah zakat ada hubungan sama bulan Ramadan. Ya. Zakat itu tidak ada hubungan sama sekali dengan bulan Ramadan. Yang ada bulan Ramadan itu saum Ramadan, yang kedua zakat fitrah. Padahal zakat fitrah itu zakat yang diwajibkan untuk semua muslim yang berjiwa pada hari terakhir di bulan Ramadan. Dan itu jumlahnya sangat kecil, Pak. Hanya 2,5 kg dan tidak memiliki tujuan banyak kecuali hanya menyenangkan orang miskin pada hari raya. Tidak terlalu strategis sebenarnya fungsi zakat fitrah itu. Yang strategis itu zakat harta, zakat mal, yang tidak ada hubungan dengan bulan Ramadan. Zakat harta itu hanya berhubungan dengan dua hal, nisab dan haul. Nisab itu artinya batas terendah harta untuk dikenai zakat, dan haul perulangan waktu selama setahun atas kepemilikan harta itu. Jadi nggak ada hubungannya sama bulan Ramadan zakat harta itu. Jadi bapak-bapak semua dan ibu nih yang kaitan dengan penghasilan tuh nggak ada hubungan sama bulan Ramadan sebenarnya. Kaitan sekali lagi dengan nisab dan haul. Bahkan seperti ini. Kalau kita punya harta, ya, 1 Januari, ya, setelah 1 Januari tahun berikutnya masih mencapai nisab, kita jatuh temponya 1 Januari tahun berikutnya itu. Bahkan kalau kita punya harta, nisab dan haul dicapai pada tanggal 27 Rajab, saya buat sebuah tanggal yang dekat sekali dengan bulan Ramadan, maka pada tanggal 27 Rajab tahun berikutnya, kita harus mengeluarkan zakat mal kita. Jangan sekali-kali diundur 3 hari untuk menunggu bulan Ramadan, karena itu berdosa. Karena jatuh temponya jatuh di tanggal itu. Jadi sekali lagi, zakat mal, zakat harta tidak ada hubungan sama sekali dengan bulan Ramadan. Cuma orang-orang kan begini, Pak, kami kan bayar zakat bulan Ramadan itu supaya berkahnya banyak dan pahalanya dilipat-lipatkan gitu. Ya boleh, tapi bayarnya mulai pertamanya dimajukan. Gitu. Jadi kita boleh, kalau mau menjadikan setiap bulan Ramadan kita bayar zakat harta itu boleh. Caranya gimana? Kalau memang kita belum mencapai itu, belum waktunya setahun, kita maju dulu 1 periode di tahun pertamanya itu. Karena kita mendahului di bulan Ramadan, sehingga tinggal tahun berikutnya kita akan mudah, di tahun berikutnya lagi selalu bulan Ramadan. Tetapi kalau tahun pertama tidak dilakukan, kita telah melakukan sebuah kesalahan yang pertama, memundurkan waktu zakat yang telah jauh tempo dan kata para ulama itu hukumnya haram. Ya. Salah kaprah. Ya. Kemudian sekali lagi, zakat harta itu berhubungan dengan perbaikan ekonomi umat. Dan karena itu, zakat yang potensinya besar ini selama ini tidak dioptimalkan dengan baik. Ya. Sekarang saya mau bertanya satu pertanyaan yang pernah saya ajukan di mana-mana. Sebuah ilustrasi. Pernahkah kita, terutama saat di Indonesia, kalau di Korea mungkin pertanyaan ini kurang berlaku soalnya, terutama saat di Indonesia,